Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Aulia Hairunisa dari kelas reguler A, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum mengenai fungi dan lichen. Adapun asisten dari unit ini yaitu Kakak Anissa Maulidia. Bagian yang pertama yaitu judul praktikum. Judul praktikum di sini adalah fungi dan lichen. Kemudian yang kedua, tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama untuk mengenali beberapa anggota dari fungi dan lichen. Yang kedua, untuk membedakan tiap-tiap takson dengan tanda-tanda yang ada berdasarkan sifat morfologi maupun anatomi yang menyusun klasifikasinya. Kemudian selanjutnya, kelas fungi dan lichen beserta ciri-cirinya. Nah, yang pertama yaitu kelas fungi. Jadi kelas fungi di sini terbagi atas 4 kelas. Yang pertama zygomicota. Ciri-cirinya yaitu hifanya tidak bersekat, kemudian dapat berkembang biak melalui reproduksi seksual dengan membentuk zigospora. Kemudian yang kedua ascomycota. Ascomycota di sini ciri-cirinya yaitu hifanya bersekat sehingga di tiap sel hifanya berinti satu. Nah, selanjutnya kelompok ini dapat berkembang biak secara aseksual dan seksual. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu Basidiomycota. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama hifanya bersekat sehingga di tiap sel hifanya berinti satu. Kemudian dapat berkembang biak secara seksual dengan membentuk basidiospora. Kemudian Basidiomycota juga bereproduksi secara aseksual dengan membentuk conidia maupun chlamydiospora. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu Deuteromycota. Jadi ciri-cirinya yang pertama tidak memiliki atau belum diketahui reproduksi seksualnya. Nah, kemudian disebut sebagai fungi yang tidak sempurna karena reproduksi seksualnya yang belum diketahui. Nah, selanjutnya reproduksi aseksual dengan membentuk conidia. Dan secara umum kelompok Deuteromycota merupakan kelompok yang hifanya bersekat dan hidup secara saprofit dan parasit. Yang kedua, kelas lichen. Adapun klasifikasi berdasarkan struktur talus, yang pertama yaitu leprous lichen. Jadi ciri-cirinya talus berupa sisik kecil yang melekat pada permukaan substrat. Kemudian yang kedua folios. Ciri-cirinya talus berupa daun dengan bentuk datar dan berlekuk-lekuk melekat pada substrat di satu atau banyak titik. Kemudian yang ketiga krustos. Ciri-cirinya talus mirip kerak melekat erat pada substrat pada beberapa titik. Dan yang keempat frutikos. Ciri-cirinya talus bercabang terjumbai dengan lebat atau tegak. Selanjutnya yaitu siklus reproduksi pada fungi yaitu zygomicota. Jadi, proses reproduksi seksual dimulai dengan bertemunya hifa positif dengan hifa negatif. Kedua hifa tersebut akan membentuk struktur gametangia yang di dalamnya mengandung banyak inti. Gametangia akan terpisah dari hifa melalui pembentukan septa. Sel gametangia akan melebur melalui plasmogami yang menyebabkan bersatunya plasma kedua gametangia. Selanjutnya, peristiwa tersebut juga diikuti dengan peleburan dari inti-inti haploid yang bersesuaian atau karyogami sehingga terbentuk zigot berinti diploid. Zigot akan membentuk zigospora di dalam suatu kantong yang disebut zigosporangium. Nah, kantong tersebut dapat berisi zigospora lebih dari satu. Meiosis juga terjadi saat zigospora membentuk kecambah. Dapat dilihat pada siklus reproduksi yang saya tampilkan. Nah, selanjutnya ciri, morfologi, dan klasifikasi jenis spesies fungi dan lichens. Yang pertama spesies fungi. Di sini saya mengambil spesies Zygomicota dan contohnya yaitu Rhizopus oryzae. Adapun ciri-ciri morfologi dari Rhizopus oryzae yaitu yang pertama habitatnya di darat sebagai sporofit. Kemudian koloni berwarna putih berangsur-angsur menjadi abu. Kemudian dinding sel tersusun dari zat kitin. Tubuhnya berupa hifa yang bercabang-cabang dan tidak bersekat. Kemudian mempunyai 3 jenis hifa yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiospor. Kemudian sporangiofora tumbuh dari stolon dan mengarah ke udara. Kemudian rhizoid tumbuh berlawanan dan terletak pada posisi yang sama.
Kemudian terdapat kolumella oval yang bulat dan terdapat spora bulat, oval atau berbentuk elips atau silinder. Nah, kemudian mempunyai hifa yang tidak bersekat dan berbentuk menyerupai kecambah. Dan yang terakhir, pembentukan sporanya terjadi pada sporanium. Nah, selanjutnya klasifikasi Rhizopus oryza. Kingdom fungi, subkingdom Hemicota, divisi Zygomicota, subdivisi Mucoromycotina, ordo Mucorales, famili Mucораceae, genus Rhizopus, dan nama spesiesnya Rhizopus oryza. Selanjutnya, spesies lichens. Di sini saya mengambil contoh Verrucaria mucosa. Adapun ciri morfologi dari spesies ini yaitu merupakan jenis lichens yang memiliki morfologi berbentuk krustos dan berwarna agak kecoklatan dengan permukaan talus yang sedikit retak. Jenis ini memiliki apothecia yang berwarna hitam dan menonjol. Jenis ini biasanya ditemukan pada permukaan batang dan permukaan batu dengan diameter 3-8 cm. Adapun klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, kemudian divisi Talopita, kemudian kelas Ascolicenes, kemudian ordo Verrucariales, kemudian famili Verrucariaceae, kemudian genus Verrucaria, dan spesiesnya Verrucaria mucosa. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi unit fungi dan lichen. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.